Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Prof. Alhamdulillah rabbil alamin, sehat walafiat. Saya doakan seluruh yang mendengarkan acara ini, ya ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di dapur, ada yang sedang belanja, ada yang sakit, ada yang menunggu orang sakit. Ada orang yang ya sedang santai, ya sedang menyiram bunga dan sebagainya. Saya doakan semuanya sehat. Amin. Ya, alhamdulillah kita diberi umur panjang sampai Jumat hari ini. Dan kita tidak tahu, Mas Ishak, ya, apakah Jumat depan kita masih hidup atau tidak. Ya Allah. Prof. Laras. Ada orang yang kelihatannya sehat, masya Allah, olahraganya, vitaminnya, Mas. Ya Allah. Ya Allah, ternyata naik bisnya itu supirnya ugal-ugalan masuk jurang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi ya, padahal orang ini punya keluarga yang sakit, yang tiap hari merawat. Jadi tidak mesti yang dirawat itu meninggal duluan. Ya Allah. Ya kan? Iya. Jadi yang merawat, yang sehat justru meninggal duluan. Subhanallah. Makanya di situ itu wal asri, demi waktu itu, Mas. Demi waktu ini kita gunakan sedemikian rupa sebab kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Wal asri itu demi waktu itu. Demi waktu itu yang menentukan masa depan kita ini. Waktu yang menentukan, Prof, ya? Iya, waktu ikut menentukan. Jadi dunia ini sangat menentukan masa depan akhirat. Saya ulang ya. Kehidupan dunia ini sangat menentukan kehidupan kita setelah kematian. Oh, gitu ya, Prof, ya? Ya, jadi kalau kita menggunakan dengan baik berarti akhirat kita nanti berjaya, senang, ya toh. Masya Allah. Kalau harta itu kita gunakan untuk bersedekah, ya menolong orang, menghajikan orang, membiayai guru ngaji, membiayai anak-anak yang sekolah, ya kita transfer kepada seorang ibu yang hamil tua supaya ada persiapan untuk melahirkan, ya. Masya Allah. Nah, itu besok akan menentukan kebahagiaan di akhirat. Jadi dunia itu penting apa enggak, Mas? Sangat penting, Bro. Iya, gitu. Jadi jangan bilang dunia enggak penting. Lah wong dunia itu menentukan masa depan akhirat kita, kok dunia enggak penting. Jadi Masya Allah. Dunia itu penting, akhirat sangat penting juga. Salah, Mas, gitu. Akhirat berarti kalau dunia sangat penting, akhirat sangat penting, berarti sama, Mas. Oh, gitu. Iya toh. Yang benar adalah dunia sangat penting dan akhirat lebih penting lagi. Oh, lebih penting lagi. Lebih dari dunia ya, Prof. Lah iyalah. Ya. Sekarang kehidupan kita itu kalau pendengar atau pemirsa ini, ya Anda sukses, Anda bahagia, Anda sehat, ya paling banter kan 100 tahun atau 200 tahun. Masya Allah. Nah kalau di akhirat kan bisa 200 miliar tahun. Nah itu kehidupan 2 miliar tahun itu ditentukan oleh waktu yang kita gunakan pada waktu kehidupan dunia ini. Masya Allah. Jadi jangan sekali-kali dunia tidak penting. Jangan sekali-kali mengatakan dunia tidak penting. Untuk apa ngurus dunia tidak penting? Siapa bilang? Ya Allah. Jadi dunia ini penting lah, menentukan. Maka wal asri, demi waktu itu hati-hati. Gitu toh. Jadi perhatikan toh, ada renang, Mas, renang itu. Saya sebagai bupati, ya kamu kalau bisa memenangi juara, membawa medali emas kamu ya. Kamu saya beri 2 miliar lah.
Ya, 1 miliar dari saya, nanti 1 miliar saya carikan dari perusahaan-perusahaan karena kamu membawa nama baik Kota gitu. iya kota saya. Mm-mm. Syaratnya Menang. menang. Oke ya. Iya. Lalu ternyata musuhnya dari kabupaten lain Oke. itu selisihnya 1 detik lebih awal daripada dia. 1 detik ya, Prof. Ya. Sekarang dia ini dapat 2 miliar apa enggak? Enggak. Karena apa? Kalah, Prof. Berapa 1 detik? 1 detik, Prof. Itu artinya 1 detik bisa artinya 2 miliar. Masya Allah. Nggih. Iya toh, Mas. Wal asri demi waktu. Wal asri demi waktu. Waktu ini loh kita gunakan sedemikian rupa. Paham toh, Mas ya? Nggih, Prof. Nah, jadi 1 detik. Sekarang Mas itu ada orang sakit, lalu dia mimpi ketemu Tuhannya agama lain. Nggih. Ya. Dia kemudian Senin dia merasa sembuh, Mas. Sembuh, terus dia yakin berarti agama yang benar itu ya agama dia itu. Karena Tuhannya itu bisa menyembuhkan. Asalnya dia tidak bisa berdiri, tapi bisa berdiri. Karena mimpi ketemu Tuhannya agama lain. Akhirnya dia mengatakan yang benar adalah Tuhan itu. Saya keluar dari Islam, saya mengikut agama itu karena dia yang berjasa menyembuhkan saya. Masya Allah. Ya. Nggih. Lalu dia senang, tasyakuran, selamatan, belanja ke pasar. Dia ada trek yang kecepatannya tinggi, remnya blong, ketubrak, meninggal toh? Meninggal. Iya. Oke, sekarang saya tanya, asalnya ke surga menjadi ke neraka disebabkan apa? Pindah agama. Ya lah, itu berapa waktu tadi? Kan hanya pendek, 1 jam tuh. Dia bisa berdiri, kemudian kalau kita cepat-cepat selamatan, ya, dia menyatakan keluar dari Islam, kemudian dia itu belanja ketabrak. 1 jam itu, ya toh, 1 jam itu merubah orang dari surga ke neraka. Faham, Mas? Wal asri demi waktu. Ya Allah. Saya tambahi lagi sekarang. Dia asalnya non muslim, ya. Kemudian kita ketemu dengan tetangganya muslim yang baik. Dia non muslim ketemu tetangganya yang baik. Waktu dia sakit itu orang ini selalu datang terus. Ya, selalu datang, kebutuhannya itu apa, ya. Bahkan itu setiap subuh itu habis setelah subuh itu mesti mampir ke situ, kakinya itu dipijat-pijat, jari-jarinya itu. Sabar ya Mas ya, sabar. Itu dia nanti pulang dari pasar itu membeli nasi jagung, ya, ada ikan asinnya itu Mas, ya, ada lodehnya sedikit, sambal merah, ada pindangnya, ya toh Mas itu, ada dadar jagung, terus hangat itu, diberikan dia, seneng saya. Dia kemudian Islam itu agama yang baik. Akhirnya dia masuk ke Islam. Perhatikan ya, masuk ke Islam dan tiba-tiba setelah diajari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba itu meninggal dunia. Ya Allah. Asalnya neraka menjadi surga karena waktu hanya 2 menit. Wal asri demi waktu. Nah sekarang bagaimana kalau orang itu santai-santai dengan keluarga, tidak ibadah, tidak ngaji, tidak apa, ya bakar-bakar jagung, ya, kemudian pakai celana kolor itu, istrinya yang lipasi jagung, dia itu yang bikin teh hangat, anaknya yang ngupas jagungnya itu, anak satunya mengambilkan arang, terus makan bersama. Nah, ini mubazir apa enggak? Ini termasuk tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya apa enggak kira-kira Mas? Termasuk berkumpul keluarga ya Pak?
Baik, Prof. Baik, bukan itu namanya mubadzir. Oh, bukan mubazir. Bukan. Jangan dikira. Masya Allah. Sebab memberikan kesenangan keluarga itu duduk-duduk santai-santai, membuat keluarga itu harmonis, damai, senang, itu 1 menit untuk membahagiakan keluarga. Okay. Itu lebih baik dari iktikaf setahun di masjid Makkah Madinah. Masya Allah. Lebih baik. Loh iya. Kok bisa, Prof? Lah kalau iktikaf itu kan kepentingan pribadi, toh, Mas. Oke. Tidak ada hubungannya dengan keluarga, toh. Okay. Tapi kalau ini membahagiakan keluarga sehingga anak itu tidak kena narkoba, Okay. ya kan? Gitu. Anak merasa itu idolanya adalah ayahnya. Anak itu terhibur, senang dengan ibunya, toh? Okay. Senang dia tidak perlu cari surga di tempat lain. Okay. Dia mengatakan keluargaku adalah surgaku. Ya Allah. Aku tidak sumpek lagi sehingga aku tidak tidak minum menyalahgunakan obat-obat terlarang. Okay. Toh? Okay. Ini kan penyelamatan. Dan ini menyelamatkan berarti menyelamatkan supaya umatnya Rasulullah itu banyak. Supaya umatnya Rasulullah itu berkualitas. Dia akhirnya dia sekolah ya tenang. Enggak. Ini kalau melihat suami istri geger ya, dia dengan anaknya konflik, itu kan di sekolah kan enggak bisa maksimal lah. Berarti kita menyiapkan generasi yang cerdas, generasi yang sehat, generasi yang selamat dari kekerasan. Itu. Masya Allah. Berarti duduk-duduk bakar jagung, Iya. atau goreng bedek, habis mancing goreng bedek, dia goreng, istrinya yang nyambel terasi, anaknya yang suruh beli kemangi, toh. Terus anak satunya itu yang kamu mau bikin nasi, itu dikipasi, Mas, kipasi, terus dibikinkan minum jeruk yang hangat itu. Masya Allah. Terus depannya itu beli aja sana pepaya yang kecil saja supaya murah, tapi dimakan bersama-sama. Segar, pakai kipas-kipas, Mas. Masya Allah. Anda mau lihat itu peristiwa biasa, tetapi bagi Allah itu bukan peristiwa biasa, itu peristiwa luar biasa. Luar biasa seperti itu ya, Bro. Iya. Ya Allah. Karena kalau kita lihat kenapa dia melakukan kekerasan, pemerkosaan, kemudian obat, itu ada hubungannya dengan produk keluarga itu. Oh, Jadi kita iya, duduk-duduk iya, seperti duduk biasa, tapi sebenarnya itu adalah nahi amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu duduk biasa, tapi sebenarnya dia itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. ya. Jadi wal asri. Jadi sebagai muqaddimah ini adalah saya bilang wal asri. Gunakan waktu seproduktif mungkin. Waktu itu adalah pedang. Jika engkau tidak menggunakan pedang, itu akan memotong lehermu sendiri. Al waktu kasaif, gitu ya. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakan seproduktif mungkin, maaf loh, produktif itu tidak mesti menghasilkan uang loh ya. Oke, Bro. Ya Anda jalan-jalan itu sama anak, sama keluarga. Tidak usah cari mahal-mahal lah. Ya cari di tepi taman-taman itu ada kupu, dikejar-kejar, Ya indah Allah. sekali di situ. Ada embun pagi, kakinya digoser-goser, segar sekali. Itu jangan dikira itu tidak ibadah itu. Ibadah seperti itu ya, Bro. Ya. Nah, Oh, ya. oke ya. Kita Kita lanjut nanti setelah break ini. Ya, Masya Allah, mukadimahnya luar biasa Ya. sekali, Bro. Alhamdulillah. Baik, Dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali Dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Ya, Prof, mari kita lanjutkan lagi, Prof. Sebelum kita lanjut, Prof, ada informasi untuk khutbah Jumat dan juga nanti diiringi kata-kata mutiara juga ya, Prof. Oh iya, saya nanti khutbah di kantor Kementerian Agama, yang jalan menuju Juanda itu loh, Mas. J. Ya, di situ saya nanti akan berbicara soal
tak tak perlu berdebar. Ya. Allahu Akbar, Ibrahim tak pernah gentar. Masya Allah. Ya. Ya Allah. Ya, tak perlu berdebar. Allahu Akbar, Ibrahim tak pernah gentar. Gentar. Masya Allah. Nanti karena kita ini berbicara hari-hari ini tentang Ibrahim toh. Nggih, tentang korban. Ya, korban itu. Masya Allah. Di Kanwil Kemenak Surabaya. Kanwil Kemenak Jawa Timur yang menuju Juanda. Menuju itu. Juanda. Ya. Masya Allah. Ya, terima kasih Prof. Insya Allah. Untuk kata-kata mutiara hari ini, Prof. Untuk kata-kata mutiara ya, jangan bersedih ya. Jangan, ini kata Jalaluddin Rumi ya. Jangan bersedih. Orang yang memukul kasur dengan tongkat, Nggih. ya, itu bukan karena kebencian, tetapi membersihkan kutu dan kotoran-kotoran yang ada padanya. Paham toh? Nggih. Itu kata Jalaluddin Rumi. Artinya, Prof? Jadi orang jangan bersedih ya. Orang yang membawa kasurnya keluar tidak di tempat yang dingin, tapi di tempat yang panas. Paham toh? Nggih. Lalu diapakan tadi? Dipukul sama tongkat itu. Tongkatnya kecil apa besar? Ini besar, Prof. Besar. Nah, itu bukan karena orang itu benci. Nggih. Paham toh? Iya. Masya Allah. Tapi karena di situ ada kotoran, ada kutu gitu. Untuk dibersihkan. Nggih. Bukan karena kebencian, tetapi karena ada kutu yang harus dibersihkan. Paham kira-kira, Iya. Mas? Dengan menggunakan tongkat tersebut ya, Prof. Ya, jadi maksudnya Allah membuat kamu sakit ya, sampai harus operasi. Bukan karena Allah itu benci, Nggih. tetapi karena Allah punya keinginan membersihkan Anda dari kecongkaan, Nggih. dari dosa, Ya Allah. ya, dari dosa, membersihkan Anda dari mendekatkan Anda kepada Allah. Ketika sakit kan manggil-manggil nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah ya Karim, ya Rabbi. Oke. Betapa indahnya, betapa indahnya ya Allah dipanggil. Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bisa gerak, asalnya tidak bisa gerak, bisa gerak. Alhamdulillah. Ya Allah. Betapa indahnya saat itu Allah dipuji, dihargai. Jadi memang tujuan, jadi Allah membuat sekarang ekonomi Anda jatuh. Nggih. Jatuh. Yang dulu penghasilannya 10 juta per bulan, sekarang hanya 10.000, Mas. Masya Allah. Nggih. Kata Jalaluddin Rumi, jangan bersedih. Orang yang memukul kasur Nggih. tidak di tempat yang teduh loh, Mas. Panas ya, Prof. Panas. Dipukul berapa kali kira-kira, Mas? Banyak, Prof. Berkali-kali. Tongkatnya Besar ya, Prof. Besar. Ya. Jati juga, Prof. bukan karena pemilik itu benci, Nggih. tapi pemilik itu tidak suka kalau kasur itu ada kutu. Nggih. Maka kalau Anda diberi cobaan Allah, ya soal ekonomi, ya soal anak, soal pasangan hidup, Nggih. bukan karena Allah membenci, bukan. Oh, Masya Allah. Bukan. Saya ulang ya. Jadi kata Jalaluddin Rumi, jangan bersedih.
orang yang memukul kasur dengan tongkat di bawah terik matahari. Nggih. Tongkatnya besar apa kecil? Besar. Besar. Sekali apa 2 kali, Mas? Berkali-kali itu, Kali. Prof. Ya Allah. Itu orangnya istirahat kecapean tuh, Mas. Nanti kalau udah capek Berhenti, Prof. berhenti enggak, kalau setelah berhenti kemudian Mukul lagi. mukul lagi, Mas. Iya, Prof. Kata kasur, Iya. sakit. Iya. Kata pemilik kasur, aku bukan membencimu, Sur. Ya Allah. Ini loh, Sur, ada Kutu. Oh, ya Allah. Anjir. ada orang yang apa ini, Mas, itu berak terus, Mas, itu BAB Iya, BAB. terus itu dia sedih kok nggak sembuh itu. Nggih. Lalu ustadznya ketika menjenguk berkata, itu bukan kotoran Abah, Nggih. itu kotoran hati, disimbolkan itu. Masya Allah. Jadi apa ini dihilangkan dosa-dosanya melalui kotoran-kotoran ini. Ya Allah. Nggih. Jalaluddin Rumi. Masya Allah, subhanallah. Ya. Cukup ya, Mas, ya itu. Nggih. Nah, sekarang Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Ya. alaihi. Ini, Mas, ya. Hari-hari ini kan tanggal mendekati Dzulhijjah toh, Mas. Nggih. Ya. Sudah. Mendekati Dzulhijjah ini. Nanti saya beritahu dulu ya. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini tanggal-tanggal yang keramat ini. Keramat ya, Prof, ya. Keramat kenapa, Prof? Wah, ini supaya Mas tahu saja ya. Nggih. Pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kita tidak hanya dianjurkan berpuasa Arafah. Nanti kan tanggal 9 puasa Arafah toh. Nggih. Arafah tanggal 9 toh. Tanggal 9. Nggih. Berarti sehari sebelum Idul Adha. Adha. Itu. Nah, kita juga dianjurkan Rasulullah berlomba-lomba untuk beribadah pada hari-hari itu. Oh, nggih. Awas, beribadah itu tidak hanya baca Quran, Nggih. toh, tapi berbaik-baik dengan orang itu ibadah. Nggih. 1 sampai 10 bersumpah saya 1 sampai 10 saya tidak punya dendam sama sekali, saya hilangkan dan saya usahakan selama seperti itu saya ikhlas betul mengerjakan sesuatu, saya tidak ingin dipuji orang dan saya ingin tidak melukai hati siapapun. Masya Ya, Allah. itu ibadah. Itu juga ibadah ya, Nah. Prof, ya. Nah, itu tanggal 1 sampai 10 itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ini hadisnya ya, Mas, ya. Nggih. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang kita cintai ya, ma min ayyamin al amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada perbuatan baik yang lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari ini. Ya. Itu tidak ada yang melebihi kebaikan hari-hari ini. Jadi hari-hari yang lain itu kalah dengan hari ini. Apa itu? Ayyamul Ashar, yaitu hari 10 hari. 10 hari gitu ya, Prof, ya. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau itu dibandingkan dengan Jihad. perang yang taruhannya adalah nyawa? Masya Allah. Tuh ya. Nggih. Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Kalah dengan itu. Kalah dengan itu. Nilainya itu loh. Kalah dengan Iya. berperang taruhannya nyawa itu tadi, Bro. Ya Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau dia mati
di situ. Nah, ini memang tidak bisa terkalahkan. Nggih. Kecuali kalau dia keluar untuk pembelaan agama itu dan dia mati di situ, itu tidak bisa terkalahkan. Tapi kalau perang saja tidak mati, itu masih terkalahkan dengan 10. 10 ini tadi. Lalu 10 itu apa gitu? Di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah wal fajri walayalin asyr. Nah, ahli tafsir antara lain menyebutkan 10 yang baik itu satu ditafsirkan adalah tanggal 20 sampai 30 Ramadan. Nggih, 10 terakhir Ramadan. Ya. 10 toh. Nah, itu memang tiada banding, tiada tanding. Nggih. Tiada banding, tiada tanding. Iya, enggak ada. Iya, Masya Allah. Tapi ulama yang lain mengatakan itu bukan Ramadan saja. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu termasuk ayat ini, surat Al-Fajr 1 sampai 2 ini, wal fajri walayalin asyr. Itu. Masya Allah. Ya. Nah, bagi orang yang berhaji, ya, tanggal 1 Dzulhijjah adalah persiapan menyeluruh ibadah haji. Persiapan total. Seperti hari-hari ini toh. Di TV-TV itu kan ini lagi mendekati puncak toh. Nah, itu tanggal 1. Ini tanggal 1 itu sudah mulai. Nanti tenda-tenda di Arafah. Sekarang ini 2,6 juta, Mas. Masya Allah. 2,6 juta loh. Itu melebihi Brunei kan tidak sama 1 juta tuh. Jadi sama dengan 2 kali 3 kali penduduk Brunei. Penduduk Brunei. Iya, sama dengan begitu toh. Kotanya itu kumpul di nanti Arafah. Persiapan. Ya. Nah, hari ke-8 bersiap-siap secara fisik dan mental. Lah, hari ke-8 itulah yang disebut hari tarwiyah. Bersiap-siap secara fisik dan mental untuk pergi ke untuk wukuf pada esok harinya tanggal 9 sebagai puncak ibadah hari. Paham toh Mas ya? Itu. Tanggal 1 tadi sudah mulai persiapan. Kemudian tanggal 10-nya penyembelihan hewan. Kemudian mereka melempar jumroh di Mina. Jadi nanti saudara-saudara kita yang haji itu nanti pada tanggal 10 menyembelih korban. Ya. Nah, menyembelih korban, melewati malam di Muzdalifah, lalu tawaf ifadah dan sa'i, maka tuntaslah rangkaian ibadah haji pada hari itu. Paham toh? Nah, sekarang itu kok namanya tanggal 9 itu kok namanya Arafah. Ya toh? Namanya Arafah itu. Namanya Arafah. Karena Arafah itu artinya bahasa Arabnya tahu. Arafah itu tahu. Tahu dari mana? Kan Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya toh. Dia ragu, masa mungkin? Iya, Prof. Loh, masa mungkin Allah menyuruh orang membunuh manusia? Enggak mungkin, ini mesti setan. Ada kebimbangan. Iya toh. Masa mungkin ini? Apalagi ini anak yang sudah dirindukan sekian lama. Apa mungkin? Lalu pada malam 9 itu Nabi Ibrahim tahu betul, tahu itu bahasa Arabnya Arafah. Tahu betul bahwa itu adalah benar-benar dari Allah. Masya Allah. Makanya esok harinya dia menyembelih. Dan ketika disembelih Nabi Ismail itu disembelih, ternyata Allah menggunakan cara yang lain. Tidak mungkin toh Allah menyuruh itu. Tidak mungkin Allah mengizinkan membunuh orang, kan tidak mungkin toh. Hanya ujian saja. Ujian ya? Ya ujian, kemudian kan Nabi Ismail kemudian ditarik toh oleh Allah, diselamatkan, diganti kambing toh. Nah, itu artinya menurut logika ya, kita ini kalau sedekah itu kan kehilangan. Tapi ternyata tidak. Kan diganti Allah yang lebih banyak.
Masya Allah. diganti Gitu ya. jadi Arafah. Itu sejarahnya Arafah itu di situ. Masya Allah. Nah, bagi yang haji tidak boleh puasa. Yang haji nggak boleh puasa nih ya? Enggak boleh. Karena lagi puncak-puncaknya toh, jangan sampai mereka terganggu dengan ibadah puasa itu. Nggih. Bagi saya dan Mas Isak dan pendengar yang lain, sebaiknya puasa Nggih. ya pada hari ke 9. Arafah. Puasa apa tadi apa? Puasa Arafah. Arafah. Arafah artinya tadi tahu. Kenapa kok disebut tahu? Iya, karena malam harinya Nabi Ibrahim tahu betul bahwa itu bukan dari setan tetapi dari Allah. Tahu itu Arafah, paginya itulah. Itu kemudian kita dianjurkan puasa Arafah. Itu tuh. Siapa tahu bahwa tanggal 9 Arafah itu Allah memberitahu bahwa sesuatu yang diragukan itu menjadi tampak jelas toh. Siapa tahu kalau Anda berpuasa hari itu ada rahasia-rahasia Allah yang selama ini disembunyikan, hari itu dibuka oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim toh, Nabi Ibrahim memandang misteri. Nabi Ibrahim memandang misteri apa? Misteri tentang perintah tadi itu loh. Perintah menyembelih putranya tadi. Diberitahu jelas. Gitu ya, Prof. Ya. Masya Allah. Siapa tahu? Sekarang hidup kita kan banyak misteri. Kenapa ya? Apa ya? Allah membuat misteri, membuka misteri. Iya. Ya. Nah, tidak hanya itu. Saya kira rugi betul ya bagi yang tidak puasa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ini diceritakan oleh Abu Qatadah, dibukukan dalam hadis Imam Muslim. Rasulullah ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Lalu Rasulullah menjawab, dan jawaban ini pasti dari Allah. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Dosamu tahun 2022 dan 2004 dimaafkan Allah. Masya Allah. Belum berjalan loh, Belum Mas. berjalan, masih jauh, Prof. Sekarang sudah dimaafkan. Coba. Iya. Paham toh? Loh, belum berjalan. Nah, terus kalau perempuan bagaimana ini? Pak, saya setiap tahunnya puasa Arafah. Cuma tahun ini kayak kebetulan haid saya. Maka Anda andaikan tidak puasa pun itu tetap dapat pahala. Tapi kalau Anda mau mengkodok boleh. Jadi pada waktu hari sucinya itu boleh saya berpuasa dengan niat mengganti puasa yang kemarin saya tidak bisa. Masya Allah, gitu ya. Tapi dapat pahala juga ya, Ya pahala loh. Lawang dia itu tidak puasa bukan karena tidak mau, tapi karena Allah sendiri yang mengeluarkan darahnya kok. Kan bukan kemauan dia. Ini luar biasa. Masya Allah. Ya. Jadi tapi bagi orang yang haji tidak boleh. Ya. Ya sudah banyak pahala toh gitu. Ya fokus sama ibadahnya ya, Prof ya. Lah Idul Adha itu sebetulnya ya Idul Adha ya. Idul Adha itu hubungannya dengan duha. Oh, ada hubungannya ya, Prof ya? Iya. Nyembelih sama waktu duha itu. Lah menyembelih kambing zaman Nabi Ibrahim itu kan waktu duha. Nabi Ibrahim toh, waktu duha. Waktunya duha ya, Prof. Lah ya sekarang ini juga kan. Nanti kalau setelah sholat kan duha. Oh iya. Lah
Iya, iya. Jadi disebut duha itu ya karena Idul Adha itu karena memang menyembelih hewan pada saat-saat Waktu yang duha. pada umumnya itu adalah pada waktu Duha. duha sebelum duhur toh. Nggih, nggih. Tidak berarti kemudian setelah duhur tidak boleh. Boleh. Nggih. Menjelang maghrib malam juga boleh. Boleh ya, Prof ya. Boleh, asalkan rentang waktu antara tanggal 10 sampai tanggal 13. 13. 10, 11, 12, 13. Lah ya itu boleh. Nggih, nggih. Rentang waktu. Sampai jadi waktunya itu sampai pada menjelang maghrib tanggal 13. Nggih. Hari ketiga setelah Idul Adha itu. Ya, jadi gak harus pada waktu duhanya itu tadi ya, Prof. Tapi lebih afdal waktu duha ya, Prof ya. Enggak lah, enggak ada. Oh, enggak ada begitu. ya. Nggih, nggih, nggih. Paham toh? Nggih, nggih, leres, Prof. Nah, tanggal ini sebelum tanggal 9 itu kan ada tanggal 8 ya. Iya, Puasa ada. apa namanya? Tarwiyah, Prof. Tarwiyah. Sekarang saya terangkan ya. Nggih, belum. Kenapa disebut tarwiyah? Nggih, kenapa, Prof? Sebab dalam sejarah pada tanggal itu Nabi Ibrahim masih ragu dengan mimpi yang perintah menyembelih anaknya itu. Sebab ia bertanya-tanya dalam hati, mimpi itu dari Allah apa tidak? Tarwiyah itu berasal dari kata rawa, yurawi. Tarwiyah artinya merenung. Nggih, nggih, nggih. Jadi tanggal 8 puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu karena tanggal 8 itu hari Tarwiyah, merenung. Nabi Ibrahim itu merenung. Nggih. Merenung itu artinya Tarwiyah. Tarwiyah. Kalau Arafah Mengetahui. Nah, kalau yang puasa Arafah itu sudah clear, Mas. Nggih. Tidak ada perselisihan. Nggak ada perselisihan untuk Nggak berpuasa ada. ya, Prof ya? Nggak ada. Tidak ada, setuju semua. Yang puasa tanggal 8 ini sebagian ulama mau, sebagian tidak. Paham toh? Nggih, nggih, nggih. Paham. Tapi semua ulama itu tidak ada masalah kalau diniatkan hadis yang pertama tadi itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya toh? Nggih, nggih. Jadi kalau saya puasa, kenapa tadi? Ya sudah, saya puasa saja. Kenapa kok puasa? Ya saya pokoknya kan tanggal 1 sampai 10 kan 10. baik-baik. Iya, nggih. Tidak apa-apa. Kalau dinisbatkan ke hadis tersebut ya. Itu. Atau pakai wal fajri walayalin asyr tadi itu. Layal itu malam tapi diartikan hari. Ya itu. Ya berarti ya sudah, nggak Allah bersumpah bahwa 10 hari itu 10 hari baik. Ya sudah, saya puasa, selesai. Nggih, nggih. Puasa apa namanya? Nggak tahu, pokoknya yang penting 10 itu hari. saya. Paham toh? Iya, iya. Jadi kalau Anda ingin bebas dari perselisihan ya puasa saja. Bahkan sekarang ini sudah banyak orang puasa tanggal 1 sampai 10 itu banyak. Nggih, nggih. Nggih. Dasarnya apa? Dasarnya ya tadi itu. Tidak ada hari melebihi kemuliaan tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka berlomba-lombalah kamu melakukan kebaikan. Ya baca Quran, ya ini, ya sedekah, ya kerja keras. Itu bagian. Tidak meminta-minta belas kasihan itu kan kemuliaan. Nggih, nggih. Nah, Itu ibadah juga ya, ya Prof? iyalah, orang tidak meminta-minta kok ada ibadah gimana? Bertahan untuk tidak minta. Nggih, nggih. Terlintas ingin dikasihani enggak? Atau Masya Allah. Nggih. jadi tentang Arafah. Nggih. Paham Mas ya? Alhamdulillah, paham Itu sejelas-jelasnya, tarwiyah. Prof. Jadi tarwiyah itu merenung. Tanggal 8 merenung, kemudian tanggal 9 tahu, oh Tahu. dari Allah. Oke ya, saya kira begitu.